Keheningan mencekam menyelimuti desa itu. Kabut tebal merayap rendah, mengaburkan jalan setapak. Inilah desa Silang, tempat yang terlupakan oleh waktu. Di ujung desa ini, berdiri sebuah rumah bobrok. Dulunya rumah megah, besar dan mengesankan. Sekarang, hanya tersisa kerangka yang membusuk, ditelan tanaman liar dan bayangan. Penduduk desa menyebutnya rumah arwah. Rumah itu berdiri seperti monolit ketakutan. Jendela-jendelanya gelap, seperti mata kosong yang menatap desa. Tak seorang pun berani mendekatinya. Tidak lagi. Penduduk desa saling berbisik cerita. Mereka bicara tentang suara-suara aneh dari rumah itu. Mereka bicara tentang bayangan yang bergerak di dalamnya, meskipun tetap kosong. Dan mereka bicara tentang keluarga yang pernah tinggal di sana. Keluarga yang lenyap tanpa jejak. Ketakutan terasa nyata. Bergantung tebal di udara, menyesakkan. Bahkan orang paling berani pun akan berpikir 2 kali sebelum mendekati rumah itu. Rumah arwah lebih dari sekadar bangunan terbengkalai. Itu adalah simbol ketakutan, bukti kegelapan yang mengintai di tepian kenyataan. 20 tahun yang lalu, rumah itu dipenuhi gelak tawa. Keluarga Susanto pindah, membawa suasana riang dan hangat. Tapi kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Bisikan mulai beredar di desa. Keluarga Susanto telah berubah. Mereka jadi tertutup, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Kemudian suatu hari, mereka menghilang, lenyap tanpa jejak. Barang-barang mereka tak tersentuh. Makanan membusuk di atas meja. Penduduk desa mencari, tetapi keluarga itu tak pernah ditemukan. Misteri hilangnya mereka menyelimuti desa seperti kain kafan. Sebagian berbisik tentang kutukan, yang lain bicara tentang kejahatan kuno yang bersemayam di dalam rumah itu. Apapun kebenarannya, keluarga Susanto menjadi babak kelam lainnya dalam sejarah rumah arwah. Kenangan mereka tetap ada, sebuah pengingat mengerikan tentang sifat buruk rumah itu. Anton mencemooh cerita-cerita itu. Seorang penulis muda yang bercita-cita tinggi, dia membanggakan logika dan alasannya. Hantu dan roh hanyalah isapan jempol belaka, pikirnya. Bertekad untuk membuktikan pendapatnya, dia memutuskan untuk bermalam di rumah arwah. Teman-temannya memohon padanya, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Tapi Anton bertekad bulat. Dia akan membongkar mitos seputar rumah itu. Dia akan muncul sebagai pemenang atas takhayul. Berbekal laptop, senter, dan rasa skeptis yang tinggi, Anton tiba di rumah itu. Matahari terbenam, membuat bayangan panjang dan menakutkan di halaman rumput yang rimbun. Saat dia mendorong gerbang yang berderit, getaran merambat di tulang punggungnya. Udara menjadi dingin, seolah-olah kehadiran tak terlihat telah turun ke atasnya. Dia menggelengkan kepalanya, menganggapnya hanya imajinasinya. Ini hanyalah rumah tua, katanya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia melangkah masuk, lantai kayu berderit di bawah berat badannya. Kegelapan seakan menekannya, mencekiknya dengan intensitasnya. Bagian 4, kegelapan bernapas. Rumah itu sunyi senyap. Satu-satunya suara adalah detak jantung Anton, bergema di telinganya. Dia menjelajahi rumah itu, senternya menembus kesuraman. Jaring laba-laba tergantung di setiap sudut, tebal dengan debu. Udara berat dengan bau busuk. Saat dia berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, dia merasakan kehadiran yang mengikutinya. Titik dingin seakan mengikutinya, mengirimkan getaran ke tulang punggungnya. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi perasaan itu terus berlanjut. Dia mulai mendengar suara-suara, bisikan-bisikan lembut yang seakan berasal dari dinding itu sendiri. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya angin, tetapi jauh di lubuk hatinya, ketakutan primitif mulai berakar. Kemudian, lampu berkedip-kedip. Senter di tangannya berkedip dan mati, membuatnya terbenam dalam kegelapan. Dia meraba-raba mencari korek apinya, napasnya tercekat di tenggorokannya. Api itu berkedip hidup, menari-narikan bayangan di dinding. Dia dikelilingi oleh kegelapan, keheningan hanya dipecahkan oleh suara napasnya sendiri yang tersengal-sengal. Bagian 5, berhadapan dengan penampakan hantu. Sebuah tangan dingin menyentuh pipinya. Anton tersentak, menjatuhkan korek api. Api itu padam, membuatnya kembali terbenam dalam kegelapan. Dia merangkak mundur, jantungnya berdebar kencang. Dia bisa mendengar darahnya berdesir di telinganya. Dia merasakan kehadiran di ruangan itu bersamanya, dingin dan mengancam. Dia bisa merasakan tatapannya padanya, mengamatinya, mempelajarinya. Dia mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya.
Dia mundur, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Dia berteriak, berlari ketakutan. Kemudian, dia melihatnya. Seorang wanita bergaun putih, wajahnya pucat dan lelah. Matanya lebar dengan sorot kesedihan yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangan padanya, suaranya berbisik sedih. Anton mundur, matanya lebar ketakutan. Dia berbalik dan berlari, pikirannya berteriak padanya untuk melarikan diri. Dia bisa mendengar tawanya bergema di belakangnya, dingin dan mengerikan. Dia tidak berhenti berlari sampai dia keluar dari rumah dan masuk ke dalam malam.